Alamatnya 10 dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat dah ni? Jam 10 ya. Lanjut. Yang jawab salah kedua, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Naik haji umrah, ziarah Rasulullah. Yang belum nikah dapat jodoh ke yang udah nikah, mudah-mudahan anaknya soleh soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab saya yang ketiga, mudah-mudahan cepat lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyil talibil ba'ithil walil malis salim. Asyhadu an la إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد أفضل الحبائب وعلى آله وصحبه ذوي المفاخر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا نور الكواكب. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ma bada nurul kawakib, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan yang mulia para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang hadir bersama kita seluruh keluarga besar sahibul haul Al-Habib Syekh bin Muhammad As-Segaf dan sahibul haul Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Mutahhar. Begitu juga yang hadir bersama kita Habib kita yang ganteng, Habib Fahmi bin Harun Al-Mutahhar, yang senyumnya bikin sejuk hati kita tengoknya. Begitu juga Habib Abdul Salam bin Alwi Al-Hindwan, Sultan Kubu Al-Habib Ibrahim bin Nyo Al-Aidrus, beserta seluruh para datuk-datuk dan pangeran-pangeran dari Kubu ni. Kita doakan mudah-mudahan seluruh habaib, seluruh ulama penerus dakwah Nabi Muhammad SAW, Allah panjangkan umur, sehat dan afiat, selamat berkah dunia akhirat. Yang kita peringati haulnya malam ini, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya taman dari taman syurga, diangkat derajatnya oleh Allah, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alim ulama, para kiai, para asatid, penerus dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para orang-orang tua, mohon maaf seluruh panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semuanya. Begitu juga tidak lupa pemain hadrah, para pembaca-pembaca qasidah kita yang suaranya luar biasa, para ibu-ibu yang masak di dalam, semoga setiap keringatnya dibalas oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Dan tidak lupa hadirin hadirat, muslimin muslimat, semoga semuanya dapat berkah, dapat rahmat, dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan ceramah ni, saya mau pantun, boleh? Pantun boleh? Pagi-pagi pergi ke Sambas. Tak ada, cakapnya kurang kompak. Pagi-pagi pergi ke Sambas, singgah makan di Kabupaten Mempawah. Malam ini kita kumpul di Kalimas dengan tujuan mencari ridha Allah.
ala Muhammad. Bukan kacang sembarang kacang. Kacang dibawa dari kota Mekah. Bukan datang sembarang datang. Kita datang mencari berkah. Kenapa saya mulai dengan pantun seperti itu? Karena kita malam ini, malam-malam, sebenarnya kita jam-jam sekarang ni nyamannya di rumah, baring, sejuk aja hari ini, baring, berselimut, yang ngopi-ngopi kan nyaman begitu. Ngapa kita kumpul ramai-ramai malam ini seperti ini? Tadi sudah saya buka dengan pantun, tiada lain tujuan kita mencari ridho Allah dan mencari berkah. Maka hadirin hadirat, setiap kita hadir acara macam ini, jangan lupa pasang niat. Apa saja, hadir maulid, hadir haul, hadir pengajian, hadir Isra Mi'raj, pokoknya hadir majlis-majlis baik seperti ini, jangan lupa. Ayo kita pasang niat. Saya niat hadir maulid dan haul ini untuk ridho Allah, untuk dapat berkah Rasulullah, untuk dapat orang-orang soleh. Buat siapa? Buat saya, buat orang tua saya, buat anak istri saya, buat keluarga saya, buat sanak famili saya, dan buat orang-orang yang menitip dengan saya, dan seperti niat orang soleh. Masukkan niat kita dengan niat orang-orang soleh, karena orang-orang soleh niatnya lebih banyak dari kita. Maka ketika kita hadir pada seperti ini dengan niat yang seperti itu, hanya kita yang dapat kebaikannya saja. Bukan hanya kita saja yang dapat keberkahan, orang tua kita dapat keberkahannya. Walaupun tak hadir di sini, anak istri kita yang tak ikut hadir dapat keberkahannya. Sanak famili kita dapat keberkahannya. Bahkan yang nitip doa kepada kita pun dapat keberkahannya. Makanya hadirin hadirat, setiap hadir acara seperti ini, niatkan bukan hanya untuk juga buat sayang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Malam ini kita hadir memperingati dua acara yang penting. Yang pertama, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, haul. Nah, perhatikan. Maulid artinya hari lahir. Haul artinya setahun, yang kita kenal dengan setahun wafatnya seseorang. Tapi yang menarik, Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin 12 Rabiul Awal. Beliau wafat juga hari Senin 12 Rabiul Awal. Sama. Tapi kenapa Nabi Muhammad yang kita peringati hari lahirnya, sedangkan selain Nabi Muhammad yang kita peringati hari haul atau hari wafat? Nih, Habib Syekh bin Muhammad As-Segaf, Habib Salim bin Abdullah Al-Mutahhar, Sultan Abdul Rahman Al-Qadri, Sultan Idrus Al-Idrus, dan lain-lainnya yang kita peringati hari wafat. Nabi Muhammad kita peringati hari lahirnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hari lahirnya lain daripada yang lain. Beliau dari lahir sudah dapat kemuliaan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Di antara bukti Nabi Muhammad itu ketika lahir dapat kemuliaan kelebihan dari Allah yang tidak dimiliki orang lain, di antaranya disebutkan dalam Maulid Simtud Durar yang kita baca tadi, yang dipimpin oleh Habib Fahmi. Di situ disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Habsyi, sang pengarang, kata beliau, Wulid sallallahu alaihi wasallam makhtunan makhulan magtu as-surrah. Nabi Muhammad itu ketika lahir sudah tersunat, terkhitan, dan sudah ada celak di mata beliau, dan sudah terpotong tali pusar beliau. Siapa di antara kita yang lahir macam itu? Tidak ada di antara kita yang lahir seperti itu. Maaf, kemaluan sudah terpotong, sudah tersunat. Ketika keluar Nabi Muhammad dari perut ibu beliau yang mulia, sudah tersunat, mata sudah bercelak, tali pusar sudah terpotong. Muhammad ketika lahir.
Dalam Maulid Ad-Dibai disebutkan Nabi Muhammad itu ketika lahir sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamamih. Nabi Muhammad itu ketika lahir dalam posisi sujud kepada Allah. Kalau kita kan terkangkang ketika lahir. Nabi Muhammad ketika lahir langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaluan beliau tidak dilihat oleh orang-orang sembarangan. Dan beliau ketika lahir sudah dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Maulid Ad-Dibai diceritakan awwalu fadilatil mu'jizat bi khumudi nari farisati wa subuti syurafat. Apa artinya? Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, seorang ahli hadis, beliau mengatakan pertama mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau lahir, api yang ada di negeri Persia yang dulu 1000 tahun tak pernah padam, hujan, guntur, petir, itu api tak pernah padam. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, itu api yang tak pernah padam, yang dijadikan sesembahan oleh orang yang beragama Majusi. Lahir Nabi Muhammad, itu api langsung dipadamkan oleh Allah SWT. Apa? Menyambut kedatangan sang kekasih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subuti syurafat, dan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah ditumbangkan semuanya oleh Allah. Kenapa? Menyambut kehadiran sang makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarangan Nabi Muhammad lahir, sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lahir beliau yang kita peringati. Kalau selain Nabi Muhammad, yang kita peringati hari haulnya, hari wafatnya. Kenapa? Karena kita lihat-lihat dulu. Kalau kita mengadakan haul seseorang, lihat-lihat dulu. Nih, orang Kalimas malam ini beserta seluruh panitia kerja keras, luar biasa upayanya untuk mensukseskan haul ini, mengundang orang ramai-ramai, menghabiskan biaya yang banyak, tenaga yang luar biasa dikuras. Kenapa? Karena bangga punya orang Kalimas, Al Habib Syekh bin Muhammad Al Habib Salim bin Abdullah Al Mutahhar, orang-orang soleh yang berada di Kalimas. Mereka bangga, mereka undang orang-orang ramai untuk hadir acara Al Habib Syekh dan kenapa? Karena beliau berdua meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu kenapa kita kalau selain Nabi Muhammad yang kita peringati haul, hari wafatnya. Jadi kalau ditanya orang tahu. Kenapa kalau Nabi Maulid hari lahir? Karena dari lahir sudah ada kemuliaan. Kalau Nabi Muhammad yang diperingati wafat, kenapa? Karena lihat dulu meninggalnya husnul khatimah apa su'ul khatimah. Kalau ada orang meninggalnya su'ul khatimah, agak negak bel, agak nyabu, siapa yang memperingati haul yang besar-besar macam ini? Tak mau kita. Kita pikir tak? Ada orang biar bapaknya sendiri. Kalau bapaknya meninggal lagi dalam diskotik atau lagi bermaksiat, anaknya pun mikir 1000 kali mau mengadakan haul bapaknya besar-besar macam ini. Malu anaknya. Kenapa? Lama bapak aku meninggal lagi mabuk. Kenapa kita peringati haul mengundang orang ramai? Karena meninggalnya husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang pertama, kita peringati malam ini Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya orang, "Bu, Pak, kenapa sih memperingati Maulid itu kenapa? Kenapa menghadiri acara Maulid itu apa untungnya?" Jangan sembarangan. Kita hadir Maulid, kita meramaikan, mensukseskan acara Maulid, itu disiasatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab tahu Abu Lahab? Pak, Abu Lahab tahu, Pak? Oh, Abu Lahab tahu. Dalam Al-Quran ada ayatnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab itu udah pasti masuk neraka. Dan Abu Lahab itu kekal di dalam neraka karena matinya kafir. Tapi di dalam kitab Al-Bukhari, di situ diceritakan
ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Selain sahabat, beliau juga sepupunya Nabi, yang beliau mempunyai gelar Al-Bahru, lautan ilmu, dan beliau juga mempunyai gelar Turjumanul Quran, pakar Al-Quran. Tuh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, apa kata beliau? Ini cerita beliau bukan sembarangan, ditulis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, pada suatu hari saya bermimpi, saya bertemu dengan Abu Lahab. Saya tanya, "Hei Abu Lahab, kamu dapat apa dari Allah?" Abu Lahab jawab, "Saya tidak ada mendapatkan kebaikan sedikit pun, kecuali setiap hari Senin saya diringankan oleh Allah dari siksaan di neraka, dan dari jari-jari saya ini keluar air sehingga saya bisa minum air dalam neraka." Hadirin hadirat, tahu tak? Dalam neraka itu tidak ada air minum. Penduduk neraka itu air minumnya nanah dan darah yang dipanaskan. Ketika minum hancur langsung tenggorokannya. Tapi untuk Abu Lahab, setiap hari Senin dia diringankan siksanya, dia bisa berleha-leha, dan dari jari jemarinya keluar air, dia bisa minum. Hanya dia saja yang bisa minum, yang lain tak bisa. Kenapa? Kata dia, karena dulu ketika Muhammad lahir, saya senang, saya gembira, saya merdekakan budak saya yang bernama Suwaibah, kata dia. Menanggapi cerita ini, seorang ulama dari Damaskus yang bernama Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau berkata, "Iza kana haza kafiran, ja'a dhammuhu yadahu fil jahimi mukhallada, ata annahu fi yawmil ithnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada maghfuran wa mata muwahhida." Apa kata beliau? Kalau Abu Lahab ini dalam keadaan kafir, tapi telah datang berita bahwasanya setiap hari Senin diringankan siksaannya karena senang kelahiran Nabi Muhammad, maka bagaimana seorang hamba yang selalu senang dengan kelahiran Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Bu, Pak, Abu itu senangnya kepada Nabi Muhammad cuma sekali, senangnya cuma sekali ketika Nabi Muhammad lahir. Mati kafir, pasti masuk neraka lagi. Tapi karena senangnya sekali itu, hendak dilupakan oleh Allah SWT, diringankan siksaannya setiap hari Senin. Apalagi seorang Muslim yang bukan sekali, sering senang dengan Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan beriman, tak mungkin akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul kata wakil kepala desa tadi itu, betul kata beliau, acara seperti ini harus disukseskan, harus didukung. Jangan acara hari lahir kita, hari lahir Nabi Muhammad. Betul tu wakil kepala desa. Kenapa? Karena kita mensukseskan acara hari kelahiran Nabi Muhammad, waktu kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Akan berdampak baik untuk kita. Kita akan diselamatkan Allah nanti di akhirat. Pak, Bu, ini bukan urusan dunia ya ni, urusan akhirat kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu. Tu tujuan kita menghadiri majlis Maulid ni. Kita duduk lama sini ni, kaki sengal, perut lapar, mata ngantuk. Tak ada sia-sia, Bu, Pak. Tenang-tenang ya. Di akhirat nanti Abu Lahab yang dibalas oleh Allah, yang kafir apalagi kita orang Islam, tenang-tenang, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Apalagi yang paling capek. Pokoknya siapa yang paling capek? Yang paling capek ngadakan Maulid, dia paling banyak pahalanya. Panitia, tukang gulung tikar, hujan-hujan panas, masang topal, yang parkir, capek, paling capek dia, paling banyak dapat balasan nanti dari Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sikit kerjanya, yang kaki yang nyuruh-nyuruh, dia paling sikit gak dapatnya. Yang paling banyak keluar duit, dia paling banyak dapat balasan dari Allah SWT nanti. Yang masin kedekut, jangan harap dapat buah-buah ujung dia nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuh. Yang kedua, kita kalau ngadakan Maulid, itu sebenarnya kita sedang mengundang datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Maulid tadi dibacakan selawat-selawat dari awal, serakal selawat lagi, dipimpin Nabi Pahmi banyak, tak bisa kita hitung berapa tadi kita baca selawat tu. Kata Nabi Muhammad, Pak,
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang baca selawat kepadaku 1 kali, Allah kirim rahmat 10 kali. Tadi kita berapa kali baca selawat? 10 kali selawat, 100 rahmat turun. Rahmat tu kasih sayang dari Allah. 100 selawat kita baca, 1000 rahmat Allah turunkan. Makanya malam ini kita sedang mengundang rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau sudah rahmat Allah turun, bencana jauh, penyakit jauh, corona jauh, wabah penyakit jauh. Kenapa? Yang datang rahmat dari Allah SWT. Syukran Beb. Mudah-mudahan itu panjang umur, sehat dan afiat. Amin. Kawin lagi. Lah. Sampai mana saya ceramah tadi ni? Pak, apa tadi? Kawin lagi. Kawin lagi pula. Jadi iklan tadi lupa saya ceramah dah. Sampai mana tadi? Nah, saya ngetes ya tu, masih ingat lupa. Pati fokus. Jadi orang buruk Pak, kalau selawat ngundang rahmat dari Allah Taala. Kalau sudah turun, yang malapetaka, bencana, musibah, corona, wabah, penyakit semua hilang. Tapi sebaliknya, kalau yang diadakan acara itu, makanya hati-hati ni wakil kepala desa ni Pak, kalau ada orang izin mengadakan konser dangdut, apa joget-joget, ngebor, ngecor apa segala macam tu, itu jangan dikasih izin Pak. Itu bisa berbahaya buat kampung kita Pak. Nanti turun bencana, turun musibah, turun bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Kalau macam ini harus disukseskan. Kalau acara goyang ngebor, goyang ngecor, baru pakai baju kurang bahan sampai paha nampak, itu undang bencana Pak. Jangan suka-suka. Makanya sekarang ni saya suka, alhamdulillah. Sekarang ni banyak orang kalau habis kawinan ngadakan pengajian selawat, manggil Habib Fahmi, manggil Habib Toha, itu bagus. Udahlah, tinggalkanlah zaman-zaman jahiliyah macam dulu-dulu, udah jangan lagi dah. Asal udah apa namanya orang kahwin, bawa lah ngundang orkes, ngundang artis, dia berjoget situ. Nanti ditulis situ, mohon doa restu. Doa restu dari siapa? Setan iblis. Kalau mau dapat doa restu dari malaikat-malaikat Allah, adakan pengajian macam ini, selawat, malaikat datang. Kalau goyang macam ini, malaikat jauh, iblis setan yang datang. Ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin hadirat, kita malam ini hadir peringatan Maulid ini Nabi Muhammad yang kita peringatin luar biasa. Luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Contoh, tidak ada satu makhluk pun yang pernah jumpa dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril itu malaikat paling mulia, malaikat jenderalnya malaikat, pembawa wahyu Allah. Tapi sekalipun tak pernah berjumpa dengan Allah. Satu-satunya makhluk yang pernah berjumpa dengan Allah hanya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan beliau diciptakan oleh Allah, kata Habib Ali Habsyi yang kita baca tadi maulidnya, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqah. Beliau diciptakan oleh Allah paling terbaik akhlak dan fisiknya. Kita bahas yang pertama, akhlak beliau dulu. Nabi Muhammad tuh akhlaknya sempurna, tidak ada kekurangannya. Sampai-sampai saking agungnya, saking mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW itu, Allah puji dalam Al-Quran. Allah Sang Maha Pencipta memuji akhlak Nabi Muhammad. Innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Allah memuji akhlak Nabi Muhammad di atas akhlak yang agung. Yang memuji siapa? Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita kaji sedikit akhlak Nabi Muhammad ya, biar kita muncul dalam hati kita rindu pengen jumpa Nabi Muhammad SAW. Ayo kita sedikit kaji akhlak beliau. Pada suatu hari dulu, Nabi Muhammad tuh akhlaknya jangankan sama manusia, sama binatang pun beliau berakhlak. Pada suatu hari ketika Fathu Makkah tu orang-orang Madinah bersama Nabi Muhammad sekitar 10.000 orang pergi ke Mekah untuk menguasai kota Mekah, membebaskan Mekah dari segala kemusyrikan, dirobohkan semua berhala-berhala tu. Ketika Fathu Makkah,
Nabi Muhammad masuk kota Mekah lagi berjalan. Tiba-tiba di jalan ada anjing baru melahirkan. Anjing nih bu, pak, baru melahirkan. Anaknya masih bayi kecil-kecil. Nabi Muhammad nengok anjing. Nabi Muhammad bilang sama sahabat yang puluhan ribu nih, jalan tepi-tepi, jauh-jauh sedikit sana. Jangan sampai anjing sama anak-anak ini terganggu. Biarkan kita jalannya kata umum tuh mara sedikit, jauh-jauh sedikit. Mutar sedikit, ngedar. Apa lagi? Ngedar jauh-jauh. Biar anjing ini jangan sampai terganggu dengan anak-anaknya. Tuh akhlak Nabi Muhammad, bu, pak. Tuh akhlak Nabi Muhammad. Anjingnya tak boleh kacau. Ini orang sekarang tak ada semua ya, sebagian pakai motor baru, ngong. Orang tua duduk tepi jalan, macam dia. Memang kurang ajar memang. Nabi Muhammad tu anjingnya beliau tak mau ganggu, beliau ngalah, mutar. Ini anak muda orang tua, ya Allah, turun ke dari motor. Orang zaman dulu kan ngajar begitu, ada orang tua turun. Yang minimal kita pelankanlah gas sikit. Tuh akhlak Nabi Muhammad SAW. Bu, Nabi Muhammad itu pernah ketemu dengan nenek-nenek. Nenek-nenek itu lagi bawa kayu bakar. Nah, zaman dulu kan belum ada LPG itu. Apalagi kompor listrik belum ada zaman dulu. LPG belum ada, pakai kayu bakar. Nenek-nenek nak ngambil kayu bakar. Di tengah perjalanan ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nengok nenek-nenek bawa kayu bakar tak tega. Kalau zaman sekarang kan biasa orang di videonya. Nah, nenek-nenek nah. Di-upload masuk medsos. Nabi Muhammad ada macam itu. Nabi Muhammad datang, ini nenek tak kenal kalau ini Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai nenek, biar saya yang bawakan kayu bakarnya, kata Nabi Muhammad. Tak usah, kata nenek itu. Tak apa-apa, kata Nabi Muhammad, biar saya yang bawakan. Ayolah, kata nenek itu, kalau kamu maksa, bawalah. Dibawa tu kayu bakar sama Nabi Muhammad, dijunjung di kepala beliau yang mulia. Dijunjung sama beliau. Jalan, mana rumah nenek ni? Oh, sana no, jauh rumahnya. Dijunjung sana rumah. Dipikul Nabi Muhammad tu kayu bakar. Dah. Singkat cerita, sampailah di rumah nenek tersebut. Sampai di rumah nenek tu bilang begini sama Nabi Muhammad, "Cuk, saya ni mau bayar kamu, mau upah, duit tak ada, makanan pun tak ada. Jadi saya tak enak ni, tak bisa balas kebaikan kamu." Udah, kata Nabi Muhammad, "Tak apa-apa nek, tak apa-apa. Tak bisa, Cuk. Saya duit tak ada, makanan tak ada. Cuman saya punya satu nasihat yang berharga untuk kamu," kata nenek ini. "Apa tu?" kata Nabi. "Saya nasihatkan kamu hati-hatilah sama orang yang namanya Muhammad," kata dia. "Emang kenapa?" kata Nabi. "Muhammad tu kenapa?" "Oh, itu pembohong besar. Itu tukang bualkan orang. Dia ngaku-ngaku Rasul akhir zaman. Padahal itu bohong semuanya." Apa kata Nabi Muhammad? "Nek, saya lah Muhammad tu, nek," kata beliau. Langsung tergamam nenek tu. Langsung terdiam dia. Tak nyangka Nabi Muhammad yang diisu-isukan pembohong, ternyata yang barusan mengangkatkan kayu bakar dia dengan jarak yang jauh, yang dipikul di atas kepala beliau. Nangis nenek tu melihat akhlak Nabi Muhammad. Depan Nabi Muhammad dia bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya kamu adalah utusan Allah. Masuk Islam dia. Kenapa? Karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad, Pak, dalam Maulid baikkan, in udhiya wa la yuaqib wa in khusima yasmu wa yujawib. Nabi Muhammad kalau dikacau orang, tak pernah membalas, dimaafkan sama beliau. Kalau diajak bertengkar, kalau diajak kelahi, beliau diam, tidak mau melayani. Tuh beliau. Itu kalau urusan pribadi, beliau tak pernah marah. Dilempar orang, dicaci maki orang, dikasih isi perut onta di leher beliau. Setiap buka pintu ada kotoran manusia depan rumah beliau. Tak pernah marah beliau. Kenapa? Urusan pribadi beliau maafkan, karena beliau tahu kalau beliau sabar makin naik tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan agama jangan macam-macam. Fa idza dhi'a haqqullah lam yadhum ahadun bi ghadabihi. Tapi kalau haknya Allah, agama Islam yang dihina, yang berkaitan dengan Islam
macam-macam, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah kemarahan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh kalau urusan pribadi beliau maafkan, kalau urusan agama beliau marah, merah muka beliau. Ini tak ada, terbalik. Pengen gak dapat syafaat Nabi Muhammad, pengen gak dapat kumpul dengan Nabi Muhammad. Kalau urusan pribadi marahnya luar biasa, tersenggol bahu samurai keluar, luar biasa, macam jago sekali. Orang pakai motor tak sengaja kena percikan naik, dikejar pakai pedang. Urusan pribadi marah, tapi ketika urusan agama dia diam, dia takut. Oh, udahlah, biar dia lah, yang penting saya kerja cari duit. Terbalik, kalau urusan agama Nabi Muhammad marah, tapi kalau urusan pribadi beliau maafkan. Begitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Bu, Pak, kalau kita nak katakan bagaimana Nabi Muhammad ini akhlak, jangankan sampai besok pagi, sampai hari kiamat pun tak ada habis. Akhlak Nabi Muhammad tak ada habis-habisnya kalau mau kita ceritakan. Tuh, tentang akhlak beliau sekelumit saja. Sekarang yang kedua, tentang fisik beliau. Beliau manusia, kita manusia, cuman beliau istimewa. Apa contohnya? Saya kasih contoh. Nabi Muhammad itu kalau panas sama kayak kita keluar keringat. Panas keluar keringat. Nabi Muhammad sama, kalau panas juga keluar keringat. Cuma bedanya, Nabi Muhammad kalau keringat, sahabat ambil botol, Nabi itu masukkan dalam botol. Kenapa? Karena keringat beliau lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi seluruh dunia. Beliau kalau lewat di suatu gang 7 hari 7 malam tak hilang wangi beliau dalam gang itu. Keringat beliau dikumpulkan sahabat dalam botol. Kalau keringat kita, siapa nak kumpulkannya? Jangankan nyuruh orang kumpulkannya, Bu, Pak, kita kumpulkan seorang keringat kita masukkan dalam botol, kita bagikan gratis sama orang, insya Allah sama-sama botol direjamkan dengan muka kita. Itulah beda Nabi Muhammad dengan kita. Memang beliau manusia betul, tapi tak seperti manusia biasa, istimewa. Beliau kalau meludah itu air ludah beliau tak pernah jatuh ke tanah. Setiap beliau mau meludah, sahabat beliau udah siap dengan tangannya. Diambil air ludahnya Nabi, diusap-usapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Satu, cari berkah. Dua, air ludah beliau memang wangi. Kalau air ludah kita, siapa nak ambil? Apa gitu baru bangun pagi? Na'udzubillah min zalik. Yang ada pingsan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuh Nabi Muhammad, ya Allah, alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dari dalam Maulid Dibaknya, alifiyul anfi, hidung beliau seperti huruf alif, mancung ke depan, bukan seperti huruf ba, mancung ke dalam. Ada ya, saya tak ada nyinggung-nyinggung siapa-siapa, tak ada, demi Allah tak ada. Tak ada. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Saya mau ceritakan Nabi itu hidungnya mancung ke depan, enak dipandang seperti huruf alif. Mimiyul fami, mulut beliau seperti huruf mim. Enak, sensual, bagus, tipis, tak tebal-tebal amat. Ada orang mulut macam huruf jim, doer ke bawah. Nabi Muhammad macam huruf mim mulut beliau. Tuh, kenapa kita tentang ini, Ben? Cerita tentang begini nih, sikit-sikit ada gambaran dalam benak kita bagaimana indahnya Nabi Muhammad SAW. Biar tambah rindu kita ingin jumpa dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita jumpa Nabi Muhammad, amin. Bibir beliau seperti huruf mim. Nuniyul hajib, alis beliau seperti huruf nun, tapi nun asli. Bagus, saya nampak. Ada ibu-ibu belah sana tuh, belah sana. Bukan belah sini, ini soleha semua. Ada belah sana tuh. Dia pengen alisnya seperti huruf nun, dia ambilnya pensil, diukir macam alis cincang. Dia punya tebal luar biasa. Begitu hujan turun, hilang alis itu macam waktu bangkit. Bukan. Ada belah sana, bukan orang sini, bukan. Kalau
pakai pensil, alasnya asli, luar biasa, bagus, indah. Tu Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau berjalan, faqannama yanhattu min sabab. Beliau kalau jalan badannya tegap, tak ada bongkar. Dan beliau Muhammad SAW kalau berjalan tidak cepat, tidak lambat, sedang. Tapi yang berjalan cepat kalah dengan Nabi Muhammad SAW. Karena bumi itu didekatkan jaraknya oleh Allah SWT dengan langit Nabi Muhammad SAW. Salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya bu, Pak, sayang kalau kita ni mau mengidolakan selain Nabi Muhammad tu sayang. Siapa sih yang mau diidolakan? Itu tu artis-artis Korea tu. Ya Allah, kalau dia keringat bau busuk badan ni bu, Pak. Apa kita main bola? Main bola. Habis main bola, ambil sepatu cium lah. Bau. Nabi Muhammad keringat wangi. Beliau, Pak. Ya Allah, jangan ingat beliau. Darah beliau pernah hijamah, canduk, buang darah kotor. Setelah dikeluarkan darah kotor beliau sunnah tu. Setelah dikeluarkan darah kotor bekam, beliau nyuruh salah satu sahabat buang tu darahnya. Tolong buang tempat yang aman, kata beliau. Sama sahabat ni, sahabat pintar. Ini bukan darah sembarangan nih. Ini darah makhluk yang paling mulia, darah makhluk yang pernah berjumpa dengan Allah. Ini darah pernah dibawa berjumpa dengan Allah. Dipinum sama sahabat tu darahnya. Dipinum darahnya Nabi. Setelah dipinum, Nabi ketemu dia, Nabi tanya, "Kamu buang ke mana tu darahnya?" "Aman, Nabi." "Aman." "Kemana?" kata Nabi. "Dalam perut saya," kata beliau. Apa kata Nabi? "Daging kamu tidak disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Kenapa? Karena jasad beliau bergabung dengan darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salli ala sayyidina Muhammad. Tapi beliau walaupun pernah berjumpa dengan Allah, walaupun akhlaknya dipuji oleh Allah, walaupun fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki tak ada kekurangan, keringatnya wangi, air ludahnya wangi, darahnya wangi, tapi walaupun seperti itu, beliau tak pernah lupa sama rakyatnya. Beliau tak pernah lupa sama umatnya. Mana buktinya? Sini yang hadir ni semuanya hafal dalilnya. Budak-budak kecil ni pun hafal dalilnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Wadduha, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah." Tahu tak ayat itu tuh? Kita sering baca itu ayat, bahkan kita hafal. Tapi tahu tak apa maksud ayat tersebut? Itu ayat artinya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, dan sungguh Tuhanmu Allah akan memberikan kepada engkau Nabi Muhammad apa saja sampai engkau senang, kata Allah. Itu ayat tawaran dari Allah, Bu, Pak. Tawaran dari Allah untuk Nabi Muhammad. Silakan, kalau bahasa kita, bahasa Pontianak tu, Nabi Muhammad silalah, mau minta apa saja akan diberikan semua permintaan kamu sampai kamu senang, kata Allah. Coba lihat apa yang dipinta Nabi Muhammad. Beliau tak minta harta yang berlimpah, tidak. Beliau tidak minta rumah mewah, tidak. Yang beliau pinta cuma satu saja. Apa kata beliau? Izan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu, saya tidak rela, saya tidak senang, saya tidak ridha kalau ada satu umat saya masuk neraka, kata beliau. Coba lihat, Bu, Pak. Beliau semua minta macam-macam, diminta sama beliau. Beliau minta cuma satu, tak rela, tak senang kalau ada satu umat yang masuk neraka. Itu bayangkan bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sekarang yang kedua, itu bagaimana cinta Nabi kepada umat. Cinta itu harus ada bukti. Kalau cinta tak ada bukti, itu cinta palsu, bohong cintanya. Nabi Muhammad cinta sama umat, ada buktinya. Bapak cinta sama isteri, biar tengah malam, kalau isteri minta belikan bakso, hujan lebat, guntur petir, pasti bapak pergi. Kenapa? Cinta. Anak-anak bapak tengah malam tak tidur, susu habis, hujan guntur petir, tetap bapak pergi. Cinta sama anak, belikan susu. Kenapa? Itulah buktinya. Nabi Muhammad cinta, ada buktinya. Sahabat Nabi cinta, ada buktinya, Pak, Bu. Saya kasih contoh sikit bagaimana cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad, dan beliau buktikan. Dulu ada namanya peperangan Tabuk. Sebelum peperangan Tabuk tu Nabi Muhammad kumpulkan sahabat-sahabat. Siapa yang mau sumbangan silakan. Ya.
sahabat Abu Bakar Siddiq pulang ke rumahnya, diambil seluruh hartanya disumbangkan kepada Nabi. Sampai Nabi Muhammad heran. Nabi Muhammad tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, hal abqaita li ahlik syai'an ya Abu Bakrin, apakah engkau sisakan sedikit buat keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab, abqaitu lahumullah wa rasulah, saya sisakan buat keluarga saya Allah dan Rasulnya. Semua hartanya diberikan kepada Nabi. Bayangkan Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar pulang, ambil setengah hartanya, sumbangkan. Sayyidina Utsman bin Affan menyumbangkan harta 10.000 keping uang emas, namanya dinar. Itu satu keping kalau kita rupiahkan sekarang 4 juta. Beliau nyumbang 10.000 keping, 4 juta kali 10.000, 40 miliar beliau sumbang. Belum lagi 50 ekor kuda yang besar-besar tuh, belum lagi 300 ekor unta. Itu hampir 100 miliar Sayyidina Utsman bin Affan nyumbang. Sahabat-sahabat yang lain nyumbang semuanya. Udah sumbangan hartanya. Apa yang mereka lakukan? Tidur? Tidak. Beliau ikut ambil senjata, perang bersama Nabi melawan orang kafir yang jahat dengan Islam. Jadi mereka buktikan cintanya kepada Nabi Muhammad, mengorbankan harta benda, bahkan jiwa raganya dikorbankan untuk membela agama Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu, cinta itu harus ada buktinya. Nah, terakhir yang mau saya bahas sekarang, jam berapa dah nih? Mohon maaf, udah 40 menit saya ceramah, genapkan 1 jam, 20 menit lagi, ini penutup, 20 menit lagi. Terakhir nih, cinta Nabi kepada umat luar biasa buktinya. Kemudian sahabat bukti cinta kepada Nabi sudah luar biasa. Terakhir, bagaimana cara kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, ini poin terakhir nih, poin yang termasuk sangat penting. Di antara cara kita membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad adalah yang pertama, banyak-banyak baca selawat dulu kan. Tiap hari nyebut nama dia, kan? Disebut terus namanya. Kenapa? Cinta. Kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad, pertama banyak-banyak berselawat. Berapa banyak kita baca selawat tiap hari, Bet? Minimal jangan kurang 300 kali. Jangan kurang. Kata para ulama, minimal 300. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar qasidah Ya Arhamar Rahimin, itu ya. Itu yang ngarang namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dari Hadramut. Itu beliau setiap hari baca selawat 25.000 kali. Baca ya Allah ya Allah ya Allah 25.000 kali. Baca la ilaha illallah 25.000 kali. Jadi wirid beliau setiap hari 75.000 kali. Belum solat 5 waktunya, belum duhanya, belum tahajudnya, belum witirnya, belum qobliyah ba'diyahnya, belum ngaji Qur'annya, belum dakwahnya, belum ngajarnya. Zikirnya 75.000 kali, 25.000 nya selawat. Jadi kalau nanti beliau di akhirat duduk dekat Nabi Muhammad, jangan iri. Kenapa? Selawatnya 25.000 kali. Apa kata Nabi Muhammad? Aulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling dekat denganku nanti hari kiamat yang paling banyak selawatnya. Makanya Bu, Pak, ayo hadiah saya ini untuk saya dan untuk hadirin hadirat. Ayo mulai malam ini jangan pejamkan mata kita di malam hari kecuali sudah selawat 300 kali kepada Nabi Muhammad. Kalau bisa dicicil, jadi tak berat. Pagi-pagi habis solat subuh 50 kali. Yang pendek-pendek ya selawatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baca 50. Habis duha 50, habis zuhur 50, habis asar 50, habis maghrib 50, habis isya 50, 300. Istiqomah loh. Terus 300. Udah 7 hari naikkan lagi 500. Terus 1000. Makin banyak selawat kita, makin dekat duduk kita dengan Nabi. Kalau Bapak Ibu mau tahu, Beb, nanti saya ini duduk ni dekat tak Beb sama Nabi, Beb? Tengok selawat kita. Selawat kita kencang. Tenang Bu, Pak. Tak perlu desak-desakan nanti di akhirat. Tak macam di dunia. Malaikat ngambil, sini kau. Sini. Kau duduk sini dekat Nabi. Karena pada Allah baca selawat 2.000 kali. Kau jangan macam-macam. Kau cuma 20. Kau ujung sana, tak belah sana. Jangan dekat-dekat. Nah, makanya yang
malas-malas selawat, siap-siap duduknya Daud dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo malam ini jangan tidur kecuali sudah selawat 300 kali minimal. Nanti kalau udah 7 hari tambah lagi 400, 7 hari tambah lagi, terus biar kita tambah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, kalau ingin buktikan cinta kepada Nabi. Yang kedua, kalau ingin buktikan cinta kepada Nabi Muhammad, yang kedua, cintai keluarga Nabi Muhammad. Siapa yang nyuruh Yang nyuruh Nabi Muhammad. Beliau bersabda dalam hadisnya, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah ahibbu ahla baiti li hubbi. Kata Nabi Muhammad, cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Yang kedua, cintai saya, kata Nabi, sebagai bukti cinta kepada Allah. Yang ketiga, cintai keluarga saya, kata Nabi, sebagai bukti cinta kalian kepada saya. Jadi orang kalau ngaku cinta kepada Allah, buktinya adalah dia cinta Nabi Muhammad. Dan kalau dia ngaku cinta Nabi Muhammad, kata beliau, buktinya cinta keluarga Nabi Muhammad. Tapi jangan salah, kalau cinta keluarga Nabi Muhammad itu jangan pilih-pilih. Jangan yang alim-alimnya, oh itu Habib tu alim tu, yuk kita cinta yuk. Ini Habib bodoh bala. Jangan, itu namanya bukan cinta keluarga Nabi, itu namanya cinta orang alim. Bukan itu maksudnya. Oh, Habib ini soleh, ni orang soleh, kita cintai dia. Habib ini orang salah, tukang maksiat, oh jangan kita cinta. Salah. Dia mau alim ke, mau bodoh bala ke, mau soleh ke, mau tidak ke, mau kaya ke, mau miskin ke, cintai dia karena dia keluarga Nabi Muhammad SAW. Urusan kalau dia berbuat dosa jangan diikut. Kalau bisa nasihatkan, nasihatkan dia. Beb, ente ni Habib, ente ni keturunan Nabi Muhammad, dalam darah ente mengalir darah Nabi Muhammad. Jadilah contoh yang baik buat kita, sebagaimana Datuk ente contoh yang baik buat umat, ente jadi contoh yang baik buat kita. Nasihatkan dia tuh. Tapi urusan benci jangan. Kenapa? Kalau benci dengan keluarga Nabi, berarti benci dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Kalau ngaku cinta kepada Nabi, cintai keluarga beliau. Yang ketiga, apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Beliau bersabda, Allah fi ashabi, la tattakhiduhum gharadan ba'di, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, wa man abghadahum fabibughdi abghadahum. Kata Nabi Muhammad, perhatikanlah sahabat-sahabatku, perhatikan sahabat-sahabatku, jangan kalian caci maki mereka setelah aku tidak ada, kata Nabi. Siapa yang mencintai sahabatku, maka dia sebenarnya cinta kepadaku. Siapa yang benci kepada sahabatku, maka sebenarnya dia benci kepadaku, kata Nabi. Artinya, yang ketiga, tanda cinta kepada Nabi Muhammad adalah mencintai sahabat-sahabat beliau. Oh Pak, ini perlu saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada orang-orang mukanya macam muka Arab, hidung mancung, pakai berewok, masuk kampung, masuk Kalimas atau masuk ke kampung-kampung mana, ngajarkan benci sahabat Nabi, usir dari kampung. Dah lah, bagus kau pergi ya. Kalau tak ada kau masuk ke kolam karung ni, bilang dia. Jangan. Orang kalau sudah mengajarkan benci sahabat Nabi, itu sesat dan menyesatkan. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, yang cinta sahabat dia cinta kepadaku, yang benci sahabat dia benci kepadaku. Yang ketiga kata Nabi, kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi, cintai sahabat. Yang keempat, kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadisnya, apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menghidupkan ajaranku, maka dialah orang yang telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, dia di syurga bersamaku, kata Nabi. Jadi kalau ngaku cinta Nabi Muhammad, kata beliau, buktinya adalah menghidupkan ajaran Nabi Muhammad. Beb, bagaimana caranya menghidupkan ajaran Nabi Muhammad? Yang wajib-wajib laksanakan dulu. Jangan rajin sedekah, naik umroh tiap bulan, naik haji tiap tahun, solatnya belang-belang kambing, tak ada diterima oleh Allah SWT. Solat 5 waktu laksanakan dulu, usahakan di masjid. Nabi Muhammad itu tak pernah solat di rumah. Sekarang kan masjid luar biasa, banyak pakai AC masjid. Tapi kadang-kadang sedih saya nengok,
Yang azan Pak Ahmad, qomat Pak Ahmad kan, imam Pak Ahmad, makmum Pak Ahmad, rupa dia seorang tercogok situ. Tak ada orang lain solat. Masjid luar biasa lah, dia punya megahnya, pakai AC, pakai apa, tenggelam kaki kita mijak sejadahnya tu. Tapi dia yang solat. Jangan solat, bu. Laki-laki itu paling mulia solatnya di masjid. Kalau ngaku cinta Nabi Muhammad, hidupkan yang wajib-wajib dulu. Solat 5 waktu, usahakan di masjid. Apalagi yang wajib-wajib, puasa Ramadan laksanakan. Jangan hari pertama sampai 25 rajin, 6 sampai 30 hilang. Ngapa? Sibuk ngecat rumah tak berbaju apa. Hilang puasa. Yang ibu-ibu muka dah macam open dah. Nampak tak kuih lapis, kuih kering tiap hari dihadapnya? Dah ibu-ibu belas anak tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang wajib-wajib dulu laksanakan. Kalau wajib udah betul, baru tambah yang sunnah. Nah, yang ibu-ibu saya tengok-tengok ni dah betul lah pakai kerudung ni, alhamdulillah. Jangan macam ibu-ibu belas anak tu. Umur 30, pakai baju 15 tahun, baru tersembul sana, tersembul sini. Bu, tahu dah bu? Kata Nabi Muhammad, perempuan tu kalau dia pakai kerudung ni, cuman sanggolnya, kata orang Jawa kondenya, ngembol ke atas. Baru kau betulkan semua itu tu. Kata Nabi Muhammad, kalau ada perempuan pakai kerudung, sanggolnya nyembol ke atas, jangankan nak masuk surga, nyium bau surga ya tak bisa. Padahal wanginya syurga itu bisa dicium jarak 500 tahun perjalanan sebelum masuk syurga di akhirat. Perempuan yang sanggulnya nyembol ke atas, haram nak masuk syurga. Nyium wangi syurga ya tak bisa, kata Nabi Muhammad. Ini dah betul saya tengok ni, baju dah kendor-kendor. Jangan pakai baju ketat-ketat, tersembul sana, tersembul sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bu, ingat bu, ini dah betul ni. Pakai kerudung dari atas sampai bawah tutup. Wajib tu laksanakan dulu. Apa lagi? Kaki, pakai kaos kaki tutup. Kalau yang pakai cadar bagus. Yang tak mau pakai cadar tak apa-apa, boleh. Kata ulama sebagiannya bilang boleh tak pakai cadar dengan syarat 2. 1, mukanya tak terlalu cantik. Kalau mukanya terlalu cantik, sekiranya laki-laki pakai motor tengok muka dia bisa masuk parit, itu wajib dia pakai cadar. Bahaya kalau tak pakai cadar, banyak kecelakaan lalu lintas nanti. Atau yang kedua, mukanya tak terlalu cantik, biasa-biasa ya, tapi bedak 2 inci, spion kanan kiri, gloss on, eyeshadow, wah luar biasa, mengkilat-kilat mukanya. Kalau perempuan macam itu, tutup. Ini kadang-kadang mohon maaf bu, ya Allah, perempuan tu bu, perempuan itu sebenarnya paling banyak penghuni neraka tu perempuan. Bukan saya, kata Nabi, paling banyak penghuni neraka tu perempuan. Apa sebabnya? Di antara sebabnya, kata Nabi, di antara sebabnya, yang pertama, payah jaga mulut. Tetangga beli kulkas, mulut dia merepek. Tapi bukan orang sini ya, benar, saya tak ada nyinggung, ini orang sana lah. Mulut, gara-gara mulut yang pertama, perempuan banyak menjadi penghuni neraka. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, penyebab terbesar perempuan masuk neraka adalah dia ceraikan suaminya. Suaminya tiap hari ngasih duit nafkah untuk belanja. Kadang-kadang belikan tas, belikan baju baru, daster koyak, belikan lagi baru, besok koyak, belikan lagi baru. Sabar luar biasa suami. Sekali suami salah, suami salah sekali, apa kata dia? Abang ni tak sayang sama adik bang, jahat abang ni, tak perhatian. Selama ini tu apa tak? Sekali suami salah, hilang semua kebaikan suaminya. Nah, itu sebab yang kedua, kata Nabi. Perempuan paling menjadi penghuni neraka terbanyak, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi tenang bu, tenang. Walaupun perempuan paling banyak menjadi penghuni neraka, bapak-bapak entar lagi, saya ibu-ibu dulu. Tenang bu, habis ini bapak-bapak, ibu dulu. Walaupun perempuan menjadi penghuni neraka terbanyak bu, tapi perempuan tu gampang masuk syurga. Ya, perempuan tu gampang masuk syurga. Syaratnya cuma 4 ya. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Perhatikan ibu-ibu, perempuan gampang masuk syurga. Pintu syurga ada 8. Perempuan bisa milih lewat pintu yang mana saja mau masuk, tinggal pilih. Syaratnya 4. Apa kata Nabi? Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha
wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Kata Nabi Muhammad, apabila perempuan sudah melaksanakan solat 5 waktunya dijaga, gampang. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan, gampang. Yang ketiga, menjaga kehormatannya, tidak buka aurat, tidak selingkuh, gampang. Yang keempat, taat sama suaminya. Ini taat sama suami ini gampang-gampang susah nih. Tapi kata Nabi Pak, kalau 4 ini bisa dilaksanakan, solat 5 waktu dijaga, puasa di bulan Ramadan, jaga kehormatannya, taat sama suaminya, di akhirat akan dipersilakan, silakan masuk syurga lewat pintu yang mana saja, tinggal pilih. Pintu syurga ada 8. Tuh Bu, solat 5 waktu gampang, puasa gampang, jaga kehormatan gampang. Yang nomor 4 nih, taat sama suami. Ingat Bu Pak, taat sama suami itu jangan bulan muda ya, bulan tua pun taat. Ada ibu-ibu belah sana tuh, kalau bulan muda datang, tanggal muda, suaminya berpantun. Apa kata suaminya? Dek, buah kecapi, buah kedondong, kopi dong, kata suaminya. Wah, dia pun terketik-ketik lah datang bawa cepeng ni. Kopi segelas, blodak, bakwan, koket, macam-macam gue. Suami pun tanya, Dek, abang kan cuma minta kopi ya Dek, banyak benar gak kue yang kau kasih ini Dek? Apa kata dia? Istri soleha bang, kata dia. Begitu masuk bulan tua, ujung bulan, suami pantun. Apa kata suami ya? Dek, buah kecapi, buah kedondong. Dia pun balas, apa kata dia? Bang, daun seledri, buah kedondong, bikin sendiri dong, kata dia. Bu, bulan tua, bulan muda, bulan janda, bulan perawan, tetap taat sama suami Bu. Kalau mau masuk syurga lewat pintu yang mana saja. Tuh, apalagi kalau mau masuk syurga bersama putri Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tu Bu, nanti beliau masuk syurga lewat Siratal Mustaqim bersama wanita-wanita solehah. Mudah-mudahan ibu semua termasuk. Perempuan, istri-istri kita, anak-anak kita masuk semuanya, amin. Sayyidah Fatimah begitu mau lewat Siratal Mustaqim bersama wanita-wanita solehah, yang ada di situ semuanya suruh pejamkan mata, tundukkan kepalanya. Beliau lewat bersama wanita solehah, Siratal Mustaqim bagaikan petir yang menyambar, langsung masuk syurga. Tapi ada syaratnya. Kalau ingin bersama Sayyidah Fatimah, apa syaratnya? Selain 4 tadi itu, tambah 3 lagi. Apa syaratnya 3 ini? Tak ada bayar. Kata Nabi, iza ra'aitaha sarratka. Istri solehah itu tandanya, kata Nabi, apabila kamu lihat kamu senang, menyenangkan suami. Yang kedua, iza amartaha ata'atka. Kalau kamu suruh dia taat. Yang ketiga, wa iza ghibta anha hafizat nafsaha wa malak, atau kama qala. Kalau kamu tidak ada, dia menjaga diri dan harta suaminya. Tuh 3 tanda istri solehah. Kalau dilihat suami senang. Suami seorang bukan suami orang. Kalau suami yang lihat, suaminya senang. Makanya Bu, kalau suami nak balik rumah, kira-kira ini suami saya ni mentarget kira-kira jam 4 ni dah balik rumah. Assalamualaikum, kata suami. Sebelum itu tu bersolek lah dulu, mandi, pakai Rexona biar tak bau jahanam ketiak tu, pakai minyak wangi, pakai bedak, pakai skincare, pakai krem subuh, krem malam, krem tengah malam tu pakai semua. Pakai gloss on, eyeshadow, pakai maskara, pakai. Begitu suami masuk rumah, bayangkan tu Bu, Pak, suami kalau masuk rumah sore-sore, tahu-tahu dah suami ni semua ni balik rumah sore-sore, apalagi bulan tua, duit tak ada, perut lapar, kepala pening, hutang banyak, dah macam-macam dah. Begitu masuk rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata isteri. Nengok bini, ya Allah, rambut ikal mayang, baju seksi, depan suami tu pakailah baju seksi, bastor terus, pakai baju seksi depan suami. Udah pakai Rexona, wangi, pakai spion kanan kiri, pakai bedak. Suami yang punya hutang banyak tu masuk rumah nengok bini macam itu, ya Allah, ini bini aku ke bidadari ini, kata dia. Hilang sikit pikiran pening pala suami itu, pikiran hutangnya. Ini tak ada. Udahlah suami ni perut lapar,
duit tak ada, kepala pening, hutang banyak. Masuk rumah, Assalamualaikum, nengok bini rambut macam Indomie, baju koyak sana koyak sini, ketiak bau belacan. Kata suami, ini bini aku ke mak lampir ni. Makin pening tak suami tu. Makanya bu, pak, nih bu ibu, kalau ingin jadi wanita solehah, taat sama suami, berhias depan suami. Mohon maaf nih, mohon maaf, ada ibu-ibu belah sana lah. Kalau nak pergi 2 jam depan kaca, kalau nak pergi undangan, dia milih baju setengah jam, kudung biru, baju biru, tas biru, sepatu biru, biru semua. Kalau kuning-kuning semua. Belum dia pakai lipstick, 15 minit. Coret sikit, hapus, pakai lagi. Sampai beliau-liau suami tu nunggu di motor. Mana bini aku ni tak muncul-muncul. Lama dia bersembik bu. Dia pakai lipstick, belum dia pakai alis tu, sinchan tu, 15 minit kanan kiri. Belum blouse on, belum bedaknya, 1 jam dia siap-siap nak pergi undang. Baru dia terketik-ketik pergi undangan tu, melawar depan laki orang. Kalau nak melawar tu depan laki seorang bu, itu wanita soleha, masuk surga sama Sayyidah Fatimah. Tinggal pilih masuk surga lewat pintu yang mana saja. Makanya bu, ingat, yang wajib-wajib laksanakan dulu. Kalau ngaku cinta Nabi, taat sama suami. Selama perintah suami tak melanggar perintah Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Kata Nabi Muhammad, tidak boleh taat kepada suatu makhluk pun kalau dia menyuruh untuk melanggar perintah Allah. Kalau suami menyuruh suatu perintah yang tak melanggar perintah Allah, taat. Kalau mau masuk syurga lewat pintu yang mana saja. Tapi kalau perintahnya melanggar perintah Allah bu, apa contohnya? Sayang, besok kita ke Pontianak yuk, ke mall baru, tapi jangan pakai kerudung, tak gaul, bukalah rambut tu yang pirang tu, ikat dia. Jangan, bilang sama dia, mohon maaf bang, itu melanggar perintah Allah, tak boleh. Dek, air rumah tak ada, aku mandilah kemban tepi parit tu. Bilang dia, bang, haram, tak boleh bang, itu melanggar perintah Allah. Kalau perintah suami melanggar perintah Allah, jangan taat bu, tak boleh. Ibu harus taat kepada perintah Allah dulu. Tapi kalau selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah, taat. Kalau ingin masuk syurga lewat pintu yang mana saja, tinggal ibu pilih lah. Makanya bu, jangan bangga bu, jangan bangga jadi istri yang ditakuti suami. Jangan. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu bilang begini sama kawannya, kawan-kawan arisannya, laki aku tu sama aku, keok. Ya Allah, saya nak pantun, boleh pantun? Boleh pantun? Naik haji ke tanah suci, jangan lupa ziarah Nabi. Jadilah istri, jadilah suami yang sayang istri, bimbing dia ke jalan yang diridhoi. Satu lagi pantun, jadilah istri yang disayangi, jangan jadi istri yang ditakuti. Istri yang disayangi selalu di hati, istri yang ditakuti diharapkan cepat mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Betul pak? Betul bu. Makanya ibu jangan bangga suami saya tu sama saya ke. Jangan bangga bu, berdoa suami tengah kau mati gitu dia. Kalau ibu mati, dia buak-buak nangis bu, mata kiri nangis, mata sebelahnya jeling, mana ni ganti ni. Makanya bu, jadilah istri yang disayangi suami. Istri yang disayangi itu selalu di hati. Kalau istri meninggal dulu, yang disayangi itu seperti Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita muslimah mana saja yang meninggal dunia, suaminya ridha memaafkan dia, itu perempuan langsung bulan-bulan masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bu, berusahalah bagaimana ketika ingat bu, setiap hari itu ingat, ni kalau hari ini saya meninggal ni, suami saya ridha dah ya, maafkan dah ya. Pikirkan tu, karena kalau ibu meninggal di hari itu, suaminya maafkan, syurga kata Nabi tempatnya, jangan khawatir. Tapi sebaliknya, kalau sekira-kira meninggal suami bersyukur, senang, bahagia, belum tentu masuk syurganya Allah SWT. Makanya bu, pak, ibu-ibu taat suami, patuhi perintah suami selama tak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terakhir suami, walaupun istri taat, harus taat kepada kalian.
Walaupun kunci syurga istri kepada kalian, walaupun kunci ridha Allah untuk istri ada pada kalian, tapi ingat, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apa artinya? Dan perlakukanlah istri itu dengan baik. Jangan semena-mena, main tempeleng, main tinju ya istri itu. Itu bukan lawan tinju, bukan. Istri itu harus disayangi, perlakukan dengan baik. Kemudian apa kata Nabi? Nah, perhatikan bagi suami-suami ini. Apa kata Nabi Muhammad? Ma akraman nisa illa karim, wala ahanahunna illa laim. Tidak ada wanita, tidak ada seorang pria pun, tidak ada seorang lelaki pun yang memuliakan istri kecuali laki-laki itu mulia di sisi Allah. Dan tidak ada seorang laki-laki yang menghina istrinya kecuali laki-laki itu terhina di sisi Allah. Jadi laki-laki yang menghina istrinya itu laki-laki tercela di sisi Allah, terhina di sisi Allah. Apalagi sampai mukul istrinya, nempeleng istrinya, ninju istrinya. Dia menghina istrinya saja, dia tercela di sisi Allah. Contoh, istri buatkan kopi kebanyakan gula. Apa ni dek? Kau ni dah berapa tahun kawin sama aku, masih manis aku. Itu suami macam itu. Pada saat itu dia tercela dan terhina di sisi Allah SWT. Tapi pada saat suami memuliakan istri, makan disuapkan istrinya, so sweet. Ya, istrinya capek dipijitkan sama dia. Tanya istrinya, dia mau makan apa, mau pesan apa. Suami yang seperti itu, so sweet, indah pergaulannya, bagus akhlaknya. Suami itu mulia di sisi Allah SWT. Begitulah ajaran Islam, sakinah mawaddah warahmah. Istri wajib taat sama suaminya, tapi suami harus memperlakukan istri dengan baik. Itulah akan didapatkan yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Akhirnya ayo sama-sama di akhir majelis ini kita angkat tangan kita, khusyukkan hatinya, berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, di malam yang mulia ini kami sama-sama angkat tangan kami. Kami berdoa dan bermunajat kepadamu. Kami mengemis dan memohon kepadamu berkat Nabi Muhammad SAW, berkat hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Wabil khusus berkat Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri, berkat Al-Habib Sultan Abdul Rahman bin Hussein Gadri, berkat Al-Habib Sultan Idrus bin Abdul Rahman Al-Idrus, berkat Sahibul Hal Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Segaf, berkat Sahibul Hal Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Mutahhar. Ya Allah, berkat mereka, berkat guru-guru kami, berkat orang tua kami, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Terima taubat kami, maafkan kesalahan kami ya Allah. Kami sadar kami banyak dosa ya Allah, kami banyak salah, kami banyak khilaf, tapi kami yakin ampunan dan rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami ya Allah, yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah banyak berkorban untuk kami. Ampunkan dosa ayah ibu kami ya Allah, maafkan kesalahan mereka, angkat derajat mereka. Ya Allah, di antara orang tua kami ada yang sudah meninggal dunia, sekarang mereka berada di alam kubur. Kami mohon ya Allah, luaskan kuburan mereka, lapangkan kuburan mereka, terangkan kuburan mereka, jadikan kuburan mereka taman dari taman syurga. Ya Allah, sayangi mereka, jangan Kau siksa mereka ya Allah, karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, ampunkan juga dosa guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, serta dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, panjangkan umur kami, orang tua kami yang masih hidup, guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, serta orang-orang yang kami sayangi dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepadamu, dalam ridha dan keberkahan-Mu. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami, murid-murid kami, hamba-hambamu yang soleh solehah, yang taat kepadamu ya Allah, yang membanggakan Nabi Muhammad, yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, yang menyenangkan orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, kami sadar kami pasti meninggal dunia. Apabila tiba ajal kami, tinggal rumah kami ya Allah, tinggal kendaraan kami, tinggal jabatan kami, tinggal investasi kami, tinggal harta benda kami, bahkan tinggal keluarga yang kami cintai. Ya Allah, apabila tiba waktunya kami kembali kepadamu, cabut nyawa ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, izinkanlah mata yang banyak dosa ini ya Allah untuk bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Ya Allah,
Izinkanlah tangan dan bibir yang kotor ini ya Allah untuk bisa memegang dan mencium tangan Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkanlah badan yang penuh dengan noda dan dosa ini ya Allah untuk bisa memeluk badan mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan kami yang banyak dosa dan maksiat ini ya Allah untuk bisa duduk dekat Nabi Muhammad. Izinkan kami, orang tua kami, guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, serta orang-orang yang kami sayangi ya Allah masuk syurga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini ya Allah sebelum kau wafatkan kami dari dunia ini, kecuali engkau anugerahkan kepada kami untuk bisa mimpi Nabi Muhammad, bisa melihat wajah indah beliau ya Allah. Ya Allah, kami rindu sama Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan kau haramkan kami syafaat Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan kami ya Allah untuk bisa melihat wajah indah beliau ya Allah. Sebagaimana para sahabat bisa melihat wajah indah beliau, takdirkan kami juga ya Allah untuk bisa melihat wajah indah beliau ya Allah dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, sejahterakanlah Indonesia dan rakyat Indonesia ini ya Allah. Berkahilah Indonesia dan rakyat Indonesia. Berilah kami pemimpin, pejabat, aparat yang baik, yang taat kepadamu, yang cinta kepada rakyatnya, yang pro kepada rakyatnya, yang cinta Islam, yang pro kepada rakyat, yang hormat kepada para ulama, yang mensejahterakan rakyatnya ya Allah. Ya Allah, jauhkan Indonesia dan rakyat Indonesia dari segala macam musibah, bencana, malapetaka dan wabah penyakit ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.